Sorry ass DJ. Halo, berjumpa lagi di kelas belajar bersama. Pembelajaran kita kali ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang lapisan bumi. Bagian kedua akan membahas tentang litosfer dan hidrosfer. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer merupakan lapisan bumi yang keras dan kaku. Bumi sendiri memiliki beberapa lapisan. Yang pertama paling dalam disebut inti dalam, kemudian setelahnya inti luar, lalu ada mantel bumi, dan yang paling luar adalah kerak bumi. Inti dalam adalah pusat bumi yang padat dengan ketebalan sekitar 1200 km. Kandungan yang tersusun besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti bumi sangat panas, mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Selanjutnya lapisan yang kedua yaitu mantel bumi. Merupakan massa cair liat dan sangat panas. Terdiri dari silisium dan magnesium. Berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi. Massa jenisnya 4,5 gram per cm kubik. Lapisan yang terluar yaitu kerak bumi atau kulit bumi, atau bisa disebut sebagai litosfer. Membentang di atas mantel berupa massa padat yang terdiri dari silisium dan aluminium, berupa batuan asam dan basa, hanya menempati 0,5% dari massa total bumi. Kerak getas dan tidak rata, sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Pembentukan muka bumi disebabkan akibat adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen bersumber dari gerak tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen bersumber dari pelapukan, pengikisan, dan sedimentasi. Setiap harinya bumi mengalami peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar, meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. Litosfer sendiri terdiri dari 6 lempeng utama, yaitu Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India, dan Antartika. Litosfer juga terdiri dari beberapa lempeng kecil. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener, yaitu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang luas. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan, sehingga terbentuklah beberapa benua seperti sekarang ini. Pada tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan teori tektonik lempeng. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat, sehingga terjadi tubrukan antar lempeng. Pergerakan lempeng ini disebabkan karena inti bumi yang memiliki suhu hingga 600 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi di bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Jadi, konveksi inti bumi lah yang menyebabkan pergerakan lempeng. Selanjutnya kita masuk gempa bumi dan upaya mengurangi resikonya. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan skala Richter. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi di atas hiposentrum disebut epicentrum.
Gempa bumi dapat terjadi karena gerakan atau pergeseran lempeng bumi, atau juga karena adanya gunung berapi. Gempa bumi dapat menyebabkan berbagai kerusakan seperti rusaknya jalan dan robohnya berbagai bangunan. Untuk mengurangi resiko bencana yang diakibatkan oleh gempa, dapat dilakukan hal-hal berikut ini. Melakukan persiapan sebelum terjadinya gempa, seperti merenovasi rumah agar tahan gempa. Kemudian pada saat terjadi gempa, ketika berada di dalam ruangan, mencari perlindungan dari reruntuhan, dan masih banyak lagi. Dan setelah terjadinya gempa, misalnya melakukan keluar ruangan dengan teratur, memperhatikan lingkungan sekitar apakah terjadi kebakaran atau gas bocor. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan membahas tentang hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air atau semua bentuk air yang ada di bumi. 70% permukaan bumi terdiri atas air yang tersebar di daratan, lautan, udara, dan di lapisan dalam perut bumi. Jumlah air yang ada di bumi jumlahnya tetap dan tidak akan berubah. Hanya pasokan airnya saja yang berbeda di setiap wilayah. Perhatikanlah siklus air berikut ini. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, yang disebut proses evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan, sehingga terbentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang terjadi di awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap air dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Berdasarkan ilustrasi tadi, apakah air yang ada di bumi akan berkurang atau habis, atau malah bertambah? Jawabannya, jumlah air tidak berubah, karena adanya siklus daur air atau hidrologi. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.